Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyantu Iswata. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik atas karunia Sang Hyang Widi. Video kali ini adalah materi untuk kelas 7 bab kepemimpinan. Pada bab kepemimpinan akan saya upload 2 video dan ini adalah video yang pertama. Ulangi videonya jika kalian belum mengerti. Dan semangat belajar. Kepemimpinan Hindu. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki dari seorang pemimpin, atau kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membimbing dan menuntun. Sejarah kepemimpinan Hindu selalu menampilkan sosok seorang pemimpin sebagai keturunan dari dewa. Hal ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin selayaknya memiliki sifat-sifat kedewataan. Sebagai contoh, Raja Airlangga digambarkan sebagai perwujudan Wisnu yang menaiki burung atau Garuda Wisnu Kencana. Garuda adalah simbol pembebasan, simbol kemerdekaan, bahwa seorang pemimpin harus dapat membebaskan rakyatnya dari segala kepapaan dan kedukaan. Wisnu adalah simbol pelindung, pemelihara Maha Agung yang mampu melindungi seluruh rakyat dari segala ancaman dan gangguan, menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat. Dalam agama Hindu, banyak ditemukan istilah yang menunjuk pada pengertian pemimpin. Ajaran atau konsep kepemimpinan dikenal dengan istilah Adipatiam atau Nayakatwam. Kata Adipatiam berasal dari kata Adipati yang berarti raja tertinggi. Sedangkan Nayakatwam berasal dari kata Nayaka yang berarti pemimpin, terutama, tertua, atau kepala. Dalam agama Hindu atau sejarah-sejarah Hindu, seorang pemimpin disebut raja, maharaja, prabu, kesatria, swami, iswara, dan nata. Kemudian, ketika berkembang di Indonesia, sebutan seorang pemimpin yaitu ratu, datuk, sang wibu, murdaning jagat, dan sebagainya. Adapun konsep-konsep kepemimpinan dalam Hindu yang banyak diajarkan dalam sastra dan susastra antara lain Satwarnaning Rajaniti, Catur Kotamaning Nerpati, Tri Upaya Sandi, Panca Upaya Sandi, Astabrata, Nawanatya, Panca Dasa Paramitening Prabu, Sat Upaya Guna, Panca Satya, dan lain-lain. Mari kita bahas satu persatu dari konsep-konsep tersebut. Konsep yang pertama adalah Satwarnaning Rajaniti atau Sat Sasana. Adalah 6 sifat utama dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang raja. Konsep ini ditulis oleh Chandra Preskas Brahmambari. Adapun bagian-bagian Satwarnaning Rajaniti ini adalah: yang pertama, Abhigamika. Artinya, seorang raja atau pemimpin harus mampu menarik perhatian positif dari rakyatnya. Yang kedua, Pratnya. Artinya, seorang raja atau pemimpin harus bijaksana.
Yang ketiga, usaha. Artinya, seorang raja atau pemimpin harus memiliki daya kreatif yang tinggi. Yang keempat, atma sanpat. Artinya, seorang raja atau pemimpin harus bermoral yang luhur. Yang kelima, sakya samanta. Artinya, seorang raja atau pemimpin harus mampu mengontrol bawahannya dan sekaligus memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik. Yang keenam, aksudra parisatka. Artinya, seorang raja atau pemimpin harus mampu memimpin sidang dan dapat menarik kesimpulan yang bijaksana sehingga diterima oleh semua pihak yang mempunyai pandangan berbeda-beda. Konsep yang kedua adalah Catur Gotamaning Nerpati. Catur Gotamaning Nerpati merupakan konsep kepemimpinan Hindu pada zaman Majapahit, sebagaimana ditulis oleh M. Yamin dalam buku Tata Negara Majapahit. Catur Gotamaning Nerpati adalah 4 syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Adapun syarat keempat itu adalah yang pertama, Jenana Wisesa Suda. Artinya, raja atau pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luhur. Dalam hal ini, harus memahami kitab suci atau ajaran agama. Yang kedua, Kaprahitaning Praja. Artinya, raja atau pemimpin harus menunjukkan belas kasihnya kepada rakyat. Raja yang mencintai rakyatnya akan dicintai pula oleh rakyat. Yang ketiga adalah Kawiryan. Artinya, seorang raja atau pemimpin harus berwatak pemberani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan pengetahuan suci yang dimilikinya. Yang keempat adalah Wibawa. Artinya, seorang raja atau pemimpin harus berwibawa terhadap bawahan dan rakyatnya. Konsep yang ketiga adalah Tri Upaya Sandi. Dalam lontar Raja Pati Kundala disebutkan bahwa seorang raja harus memiliki 3 upaya agar dapat menghubungkan diri dengan rakyatnya. Adapun bagian-bagian dari Tri Upaya Sandi adalah yang pertama, rupa. Seorang raja atau pemimpin harus mengemati wajah dari rakyatnya. Dengan begitu, ia akan tahu apakah rakyatnya sedang dalam kesusahan atau tidak. Yang kedua adalah wangsa. Artinya seorang raja atau pemimpin harus mengetahui susunan masyarakat, stratifikasi sosial, agar dapat menentukan pendekatan apa yang harus digunakan. Yang ketiga adalah guna. Seorang raja atau pemimpin harus mengetahui tingkat peradaban atau kepandaian dari rakyatnya, sehingga ia bisa mengetahui apa yang diperlukan oleh rakyat. Konsep keempat adalah Panca Upaya Sandi. Dalam lontar Siwa Bhugama Tattwa disebutkan ada 5 tahapan atau upaya yang harus dilakukan oleh seorang raja untuk menyelesaikan persoalan. Adapun bagian-bagian dari Panca Upaya Sandi ini adalah yang pertama, maya. Seorang pemimpin perlu melakukan upaya dalam mengumpulkan data permasalahan yang masih belum jelas duduk perkaranya. Yang kedua adalah upeksa. Seorang pemimpin harus meneliti
dan menganalisis semua data-data tersebut dan mengodifikasinya secara profesional dan proporsional. Yang ketiga adalah indrajala. Seorang pemimpin harus bisa mencarikan jalan keluar dalam memecahkan persoalan yang dihadapi sesuai dengan hasil analisanya. Yang keempat adalah vikrama. Seorang pemimpin harus melaksanakan semua upaya penyelesaian dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang kelima adalah logika. Seorang pemimpin harus mengedepankan pertimbangan-pertimbangan logis dalam menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang telah ditetapkan. Konsep yang kelima adalah Astabrata. Astabrata adalah konsep kepemimpinan dari Sri Rama yang diajarkan kepada Gunawan Wibisana. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama adalah Indrabrata. Pemimpin berasal dari rakyat harus kembali mengabdi untuk rakyat. Kedua, Yamabrata. Kepemimpinan yang bisa menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Ketiga, Suryabrata. Kepemimpinan harus mampu memberikan penerangan kepada warganya. Yang keempat, Candrabrata. Pemimpin hendaknya mempunyai tingkah laku yang lemah lembut atau menyejukkan. Yang kelima adalah Bayubrata. Pemimpin harus mengetahui pikiran atau kehendak rakyat. Yang keenam, Barunabrata. Pemimpin harus dapat menanggulangi kejahatan atau penyakit masyarakat yang timbul. Yang ketujuh, Agnibrata. Pemimpin harus bisa mengatasi musuh yang datang. Kedelapan, Kuwera atau Pratiwibrata. Pemimpin harus selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Konsep kepemimpinan yang keenam adalah Nawanatya. Dalam lontar Jawa kuno yang berjudul Nawanatya, dijelaskan mengenai seorang raja dalam memilih pembantu-pembantunya atau menteri. Ada 9 kriteria yang harus diperhatikan oleh seorang raja untuk memilih pembantunya. Adapun ke-9 kriteria itu sebagai berikut. Yang pertama, Pratnya Nigdagda, bijaksana dan teguh pendiriannya. Yang kedua, Wira Sarwayuda, pemberani dan pantang menyerah dalam setiap medan perang. Yang ketiga, Paramarta, bersifat mulia dan luhur. Yang keempat, Birotsaha, tekun dan ulet dalam setiap pekerjaan. Yang kelima, Wrakiwakya, pandai berbicara atau berdiplomasi. Yang keenam, Samaupaya, selalu setia pada janji. Yang ketujuh, Lagawan Garta, tidak pamrih pada harta benda. Yang kedelapan, Bruhring Sarwabastra, bisa mengatasi segala kerusuhan. Yang kesembilan adalah Wiweka, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian video pembelajaran kali ini. Konsep kepemimpinan Pancadasa Pramiteng Prabu, Sat Upaya Guna, dan Pancasatya akan dijelaskan pada video berikutnya. Ulangi video ini jika kalian belum mengerti. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.